Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan mengulas desktop publishing ya. Kita akan meneruskan materi kita sekarang di lesson 2. Kalau dulu di lesson 1 kita sudah belajar beberapa hal basic. Di lesson 2 ini kita akan banyak belajar hal baru, termasuk terminologi atau istilah-istilah baru, dan ini levelnya lebih meningkat dibanding level yang pertama ya. Ini bisa kita saksikan apa yang akan kita pelajari di lesson 2 ini ada lumayan banyak ya. Kita akan membuat juga saving halaman custom. Kita juga akan mulai membuat garis bantu di halaman ya. Kemudian kita menambahkan section. Kita membuat halaman yang otomatis, kita membuat master pages dan menerapkan master pages itu ke dokumen pages ya. Di lesson 2 ini, nah kita judulnya adalah ini ya, building documents with master pages. Kita akan banyak mengulas master pages ini. Nah, ini ya, saya beri contoh apa ini? Saya beri tulisan. Lesson 2 ini mulai kompleks ya, dan dibuat muter-muter. Nanti muter-muternya di mana akan kita lihat, akan kita temui nanti. Tapi kita harus paham betul apa bahan kajian atau materi yang dipelajari. Jadi karena ini bukunya berbahasa asing, kita perlu paham betul apa yang akan kita pelajari. Nah, ini akan membantu kita untuk memahami lebih mudah ya. Jadi setiap subbab ini akan perlu kita baca dulu. Misalkan ini creating custom page sizes. Nah, itu perlu kita baca dulu. Oh, kita ingin membuat custom page. Nah, itu akan membantu kita nanti untuk mempermudah memahami materi di buku ini. Nah, sebenarnya kita itu dibuat muter-muter ya, agar kita paham ada beberapa cara untuk melakukan hal-hal yang akan kita pelajari ya. Misalkan nanti untuk menuju ini kita harus melewati apa. Oh, ternyata bisa kok seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada tujuannya. Kita dibuat muter-muter itu ada tujuannya agar kita mengetahui beberapa tahapan ya. Kemudian akan ada banyak sekali istilah ya, seperti master pages itu, document pages, kemudian override, bleed, slug, margin, dan trim area. Jadi memang banyak sekali terminologi yang perlu kita ketahui karena memang istilah-istilah ini sering digunakan di lapangan ya. Nah, sekarang kita ke master pages ya. Master pages itu dia berguna untuk membuat konsistensi antara dokumen kita dan membuat pekerjaan kita lebih efisien ya. Jadi kita membuat master pages yang bisa diterapkan ke beberapa document pages. Nah, namun jika kita berencana membuat short documents seperti 1 halaman atau 2 halaman flyer ya, kita mungkin tidak perlu terlalu belajar ini. Kita langsung aja ke lesson 3 working with text dan type ya. Jadi ini memang khusus untuk yang banyak halaman ya. Untuk yang banyak halaman ini sangat membuat pekerjaan kita efisien. Oke, kita akan sama-sama kita akan ulas video awal ini selama 30 menit ke depan ya. Jadi teman-teman siapkan e-booknya, siapkan aplikasinya ya, siapkan musik monggo. Saya belum sempat ya, teman-teman banyak sekali yang menginginkan video kita itu ada musiknya, tapi saya sudah menyiapkan beberapa video non lirik ya, instrumental, tapi saya sangat saya lupa ini tadi, baru ingat, dan kalau mau ngulang saya tidak yakin moodnya bisa dapat lagi atau enggak, atau mungkin nanti setelah saya ulang nanti mungkin anak saya kesini atau mungkin ada telepon dari Pak Kajur ya itu ya. Jadi sudahlah, ini kita teruskan saja. Teman-teman kalau ingin musik silakan nyetel musik sesuka kalian sendiri ya di laptop kalian sambil dengarkan atau bagaimana ya. Saya juga khawatir kalau ini diberi musik
jadinya nanti terdistraksi ya, pikiran kita malah lebih ke musiknya atau bagaimana. Nah itu saya juga kurang paham selera teman-teman di mana. Jadi mungkin di awal ya seperti ini dulu aja, yang penting kita membahas substansi kuliah. Baik, di lesson 2 ini kita akan membuat majalah ya. Kita akan membuat majalah, kita akan membuat headers, kita akan membuat footer, dan ini adalah print out base ya. Jadi proyek cetak ya, proyek untuk cetak. Nah ini kita mulai ada beberapa. Ini ada 3 istilah ya, ada 3 istilah di sini yang saya beri highlight. Ini trim size ya, trim size. Jadi dia adalah dokumen final yang sudah selesai ya, yang sudah selesai. Kemudian bagaimana? Oh ini, kalau kita membicarakan tentang print document ya, kita akan ada 3 istilah ini ya, trim size. Trim size itu halaman akhir setelah di trim atau setelah dipotong. Nah itu. Kemudian kita juga kenal ada istilah binding ya, binding. Ini bagaimana halaman itu di hold together, disatukan ya. Binding itu dijilid. Nah itu ya. Kemudian bleed ya, bleed. Gambar atau graphics atau mungkin nanti teks yang lebih dari garis pinggir, yang lebih dari pinggir halaman ya. Jadi ada kalanya graphics kita itu sampai ke pinggir trim area. Nah itu perlu kita tambahkan bleed ya, perlu kita tambahkan bleed agar kita yakin betul gambar itu nanti bisa sampai dipotong dengan baik, tidak masuk sehingga ada apa, halaman putihnya, nyisa halaman putih. Nah itu gunanya bleed ya nanti. Oke, itu 3 istilah. Kemudian kita lanjutkan, kita akan membuat custom page sizes ya. Kita akan membuat halaman custom. Nah pertama, dokumen kita nanti ukurannya menggunakan inci ya. Dokumennya menggunakan inci bukan senti. Kenapa ya? Ya karena setahu saya ukuran skala apa panjang yang standar itu inci ya, inci bukan senti. Senti itu mungkin kalau tidak salah Asia. Nah di buku ini pakai inci, jadi ya kita manut saja daripada nanti susah-susah ya. Kita sekarang teman-teman silakan buka aplikasinya ya. Kita buka aplikasi. Nah di InDesign, with no documents open, choose edit preferences unit increments. Nah kita ke edit. Serius ini, edit, kita ke preferences, kemudian kita ke unit. Nah ini unit dan pengukuran. Nah saya kurang paham defaultnya teman-teman karena ini saya sudah ganti ke inci ya. Nah ini ya, kita pilih inch from the vertical and horizontal drop down menu, ruler unit. Nah ini horizontal dan vertikalnya kita pilih inch. Nah biasanya kita pakai centimeter, sekarang kita manut bukunya, kita pakai inch ya. Oke sudah. Kalau sudah press OK ya itu aja sudah. Sekarang ukuran kalau kita membuat dokumen baru akan jadi inch ya. Oke kita lanjutkan. Nah ini ya bisa kita baca, changing the unit of measurement when no document are open. Ini akan membuat InDesign itu menggunakan setting ini setiap kali kita membuat dokumen baru ya. Jadi
setiap kita membuat dokumen baru nanti pasti satuannya inci. Oke. Nah, ini bisa dibaca lagi, ya, baca sendiri. Sekarang kita mulai membuat baru. Nah, ini file new document ya. File new document. Oke. Seperti itu. Kita lanjutkan, atau shortcutnya CTRL dan N ya, sama seperti apa Photoshop dan AI mungkin, nggak tahu ya. Oke, kemudian kita pilih facing pages-nya. Nah, ini ya, facing pages dicentang, checkbox is selected ya, dicentang. Kemudian kita pilih print. Nah, kita pilih print kalau yang versi 2020. Kemudian facing pages-nya dicentang sudah. Kemudian di page size kita pilih 8,125 untuk lebar, 8125 untuk lebar, dan tingginya 10,625. 10,625. Oke, apalagi margin. Sekarang kita ke margins. Nah, ini kita klik, sudah ke margins. Make sure that the make all setting is not selected. Gambarnya rantai not selected, artinya ini harus kita centang sehingga tidak jadi rantai. Nah, rantainya putus. Oke, sekarang kita ketik 0,5 di top inside outside dan 0,75 di bottom. Jadi bottom 0,75, 0,75, yang lain 0,5. Sudah. Marginsnya itu sekarang kita pindah ke nomor 5. If the bleed and slug section is not visible. Oh ya. Kalau bleed dan slugnya tidak kelihatan ya, kita klik aja. Nah, seperti ini. Oke, sudah terlihat. Kemudian sama ya, make all ini not selected, atau kita putuskan rantainya seperti ini. Bleed ya, bleednya dulu. Kemudian kita ketik 0,125 di bleednya, dan untuk top, untuk atas, bawah, dan outside. Untuk inside-nya 0 ya, 0,125, atau kita hafalkan yang 0,125 ini untuk top, bottom, outside. Top, bottom, outside 0,125. Kita copy aja, CTRL C, CTRL V, CTRL langsung CTRL V. Inside-nya 0. Kenapa inside-nya 0? Nah, ini karena ini adalah majalah ya. Majalah itu tidak perlu bleed yang ada di sisi spine ya. Spine itu ini spine itu ini apa? Punggung buku ya. Punggung buku ini spine namanya. Jadi untuk yang di spine ini kita tidak perlu nambahkan bleed. Jadi bleednya hanya di top, atas, bottom, dan outside ya. Jadi yang di inside bleednya tidak perlu. Yang di ini spine ya. Yang di spine-nya tidak perlu. Oke. Kemudian slug-nya semuanya 0 ya. Slug semuanya 0. Oke. Nah, ini ada definisi teman-teman ya. Bleed
ini sudah saya translate ya, sudah saya beri tambahan keterangan. Bleed adalah area yang terletak di luar tepi dokumen ya. Dia tidak katut kecetak apa sih? Tidak ikut tercetak ya. Bleed itu di luar area cetak ya. Jika ingin area cetak yang berupa graphics atau mungkin teks mepet dengan bidang potong atau trim area, maka area cetak tersebut wajib diletakkan sampai ke bleed ya, atau di extend sampai ke bleed. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini. Bentar, sekalian sama yang slug ya, slug. Nah, ini. Ini sudah saya beri keterangan belum? Nah, ini. Slug adalah area tambahan di luarnya bleed lagi. Nah, jadi kalau bleed itu di luar, kadung tak ringkas. Nah, kalau bleed itu di luar bidang cetak atau trim area ya, slug itu di luarnya lagi. Nah, jadi ada ini trim area ya, trim area, kemudian bleed, kemudian slug. Nah, ya. Ini istilah resmi atau terminologi baku yang digunakan di bidang publishing ya. Jadi nanti ketika teman-teman PKL magang atau kerja bleed, slug, oke, langsung familiar ya. Oke. Sekarang kita lihat contoh gambarnya. Saya sudah browsing dan nemu gambar yang standar dari punyanya Adobe InDesign. Nah, ini yang dimaksud istilah-istilah di garis-garis bantu itu. Yang pertama adalah margin. Nah, ini ya, yang bidang berwarna ungu. Ini tempat kita margin misalkan meletakkan frame ya, bisa berupa text frame atau frame untuk gambar atau frame untuk kurva. Nah, itu ada di dalam margin ini. Nah, kemudian yang berwarna hitam ya, ini dia adalah trim area atau page edge, edge-nya halaman, tepi halaman ya, tepi halaman yang dipotong ya. Ini trim area, ini yang dipotong ya. Oke. Sementara itu di luarnya trim area ini ada yang namanya bleed ya. Ini namanya bleed yang warna merah itu ya. Jadi untuk bidang graphics maupun teks yang biasanya nempel di trim area itu, nah itu kita meletakkannya tidak pas di trim area tapi harus di extend ke bleed. Nah, itu sekarang kalau slug ya, slug itu apa? Nah, ini contoh yang baik dari slug ya. Slug itu ini tempat tadi apa, kita lihat ini ya, area tambahan di luar bleed, tempat catatan produksi seperti nomor pekerjaan atau pencetakan, tanggal atau tanggal pencetakan ya, dapat ditempatkan dan kemudian dipangkas sebelum pengiriman akhir. Dipangkas, digunting gitu. Jadi kode warna yang kita gunakan, kemudian crop area, nah ini crop mark itu, crop mark itu semuanya dipotong ya, termasuk misalkan instruksi untuk lipatan ya, fold ya, misalkan kita membuat brosur 3 fold ya, 3 lipatan. Oh, ini tempatnya lipatan. Nah, ini fold ini ya. Ngelipat itu bukan kita lipat manual ya, ada mesinnya juga. Nah, itu fungsinya kita ada tanda seperti ini. Nah, itu tentang terminologi. Jadi kita ketambahan 3 tadi ya, ketambahan 3 karena di awal kita sudah belajar trim size, binding, bleed. Bleed sudah belajar ya, kemudian ketambahan slug. Nah, ini banyak sekali istilah. Oke, kita lanjut. Kita klik save presets yang terletak di pojok kanan atas. Save preset pojok kanan atas. Oke, nah kita klik, kemudian kita beri nama apa ini? Type newsletter. Kita diminta untuk ngetik newsletter. Kok delay? Ya, maklum lah. Newsletter. Nah,
Kenapa punya saya already exist? Karena sudah saya coba kurang lebih 3 kali ya. Jadi sebelum saya membuat ini sudah saya coba 3 kali ya, karena ya maklum lah ya. Ya biar lancar gitu maksudnya. Oke, saya coba newsletter berapa sekarang? 4 mungkin. Oke, save preset. Belum. Kita ini. Kemudian press oke. Nah, ini loh banyak percobaan saya. Oke, sekarang ini ada newsletter 4 ya. Newsletter 4. Kemudian a new untitled document is created. Oke, kita diminta ini create. Nah, ini angka yang tadi sudah selesai kita atur ya, bleednya tadi berapa, margin berapa. Nah, ya, inside-nya 0 ya, bleednya inside-nya 0 tadi, slug-nya 0, slug-nya kita tidak ada lagi ya. Terakhir paling atas apa merah ini adalah bleed. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian kita diminta apa? Save as ya. Kemudian teman-teman diminta mengetik id02 work. Oke, diminta save as id02. Nah, itu punya saya juga banyak ya, jadi ya sudah saya coba. id 4 punya saya 4, teman-teman silakan id02 work 1. Oke, sudah. Sekarang sudah di save, kita lanjutkan. Apa ini? Kita telah format some items with styles in lesson 1. Di lesson 2 ini kita juga akan bekerja dengan styles ya. Ingat apa? Styles itu adalah seperti kumpulan perintah yang ketika kita klik, dia menerapkan beberapa perintah tersebut dalam satu klik saja ya. Jadi memang kumpulan action kalau saya bilang di Photoshop. Kemudian kita akan import styles ini dari another InDesign document. Jadi kita akan copy styles ya dari dokumen lain, kita copy ke sini. Nah, di lesson 4 nanti kita akan belajar cara membuat dan mendefinisikan styles baru, betul-betul baru. Kita akan membuat perintah-perintah baru di styles tersebut. Sementara ini di sini kita akan import styles dari dokumen lain untuk kita terapkan. Ya, itu ya bedanya di situ. Oke, kita sekarang ke window workspace. Kita pilih yang advance, window workspace advance. Nah, bisa juga kita pilih di sini. Kita pilih advance sudah. Kemudian kita diminta reset advance agar jadi default ya. Kita pilih reset. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah sama semuanya, kita sekarang ke 9 ini. Kita klik paragraph styles button di panel docking. Kemudian kita buka yang di pojok kanan atas, kita pilih load all text styles ya, paragraph styles. Kemudian kita klik di sini load all text styles. Nah, ini kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini ya ini penting ini. Kalau kita salah ngeload nanti akan tidak muncul ya. Karena saya sudah nyoba, saya salah di tahap yang entah keberapa, mungkin yang tahap nomor 9 ini saya salah. Akhirnya sampai terakhir ndak ketemu-ketemu, dan saya beberapa hari kemarin itu pusing nyari di mana kok ndak ketemu-ketemu ya. Akhirnya sempat saya tinggal, saya ngerjakan tugas yang lain ya. Tapi akhirnya ketemu ya, karena ini saya salah ngeklik ini ya, tidak mengikuti langkahnya dengan tepat ya. Nah, ini load all text, kemudian kita pilih yang namanya id02 styles ya, id02
styles. Nah, ini ya. ID02 styles. Bentar. Klik open. Kemudian buka. Nah, agak lemot sebentar karena dia ngeload styles ya, agak lemot. Kemudian ini ya, kemudian kita klik check all. Nah, ini kita klik ya. Check all buttonnya kita klik, kemudian kita OK. Nah, ini check all, kita klik, kemudian kita OK. Nah, teman-teman bisa menyaksikan di panel paragraph styles itu akan langsung muncul banyak sekali styles yang sudah kita load dari ID02 styles tadi ya. Jadi paham ya, kita menggunakan styles dari dokumen yang lain kemudian kita import ke pekerjaan kita ID02 work tadi. Nah, itu. Oke, kemudian kita diminta save ya, file save ctrls. Udah. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita creating and formatting master pages. Nah, kita sekarang membuat dan memformat master pages ya. Nah, master pages serve as a template upon which all document pages are created. Jadi dia adalah seperti template yang akan diterapkan ke dokumen pages ya, master pages itu. Nah, dia apa gunanya master pages ini nih ya? Maintain a consistent appearance for all pages. Jadi semua halaman nanti bisa konsisten, kolomnya, margin, kemudian nomor halaman atau styles yang lain ya. Nah, oke. Ini kita perhatikan ya. Dokumen yang sudah kita buat untuk lesson 2 ini currently contains one document page and one master page ya. Nah, ada satu dokumen, halaman dokumen dan satu halaman master page. Nah, coba kita lihat. Nah, ya. Master page dan satu dokumen page. Yang atas itu master page, yang bawah dokumen page ya, ini loh. Nah, oke ya. Kemudian kita akan add more document pages and more master pages. Kita akan nambah document pages dan master pages ya. Oke, kita ke pages button. Kita diminta untuk double klik a master label. Nah, ini coba perhatikan. Double klik a master label. Labelnya yang diklik ini ya, diklik double klik. Nah, ini adalah halaman master pages ya. Nah, ini ya. The A master page is displayed and centered with your workspace. Nah, ini center loh, ini sudah pas dengan workspace kita ya ketika kita double klik tadi. Oke. Loh. Kita lanjutkan. Kemudian ke pages panel kita klik menu, kemudian select master option, page, menu master pages. Bener enggak ini? Kok sanksi saya? Kita ke panel, first menu, select master option. Master option. Oh, ini loh, bukan master pages ya, master option. Oke. Kemudian, nah, cara cepatnya ya, alternatively kita bisa hold down Alt, kemudian kita klik di a master text ya, di sini. Kita klik Alt kemudian di sini. Nah, tanpa harus ke menu di sini. Itu cara cepat ya.
Nah, kemudian kita apa sih? Kita akan rename this master page to reflect untuk menentukan perannya. Jadi kita akan mengganti namanya. Diganti jadi footer. Bentar, ya boy. Oh, ini ada contohnya. Tetap prefix A, kemudian name footer. Nah, ini kita ganti footer. Oke, kemudian you will now add a footer. Oke, ini untuk jadi a master page tadi itu akan jadi perintahnya untuk footer ya. Footer tulisan di foot atau bawah, header tulisan di atas ya. Oke. Ini noun kemudian 2. Ya, oke. Untuk majalah yang akan kita buat ini ya, e-footer itu akan jadi dasar atau jadi patokan atau panduan untuk other master pages, untuk master pages yang lain ya. Jadi semuanya nanti akan mengacu ke e-footer ini. Oke. Ini minta diklik toh. Iya wis. Nah, ini sudah ganti ya. Kita akan ngerename ini. Hanya ngerename ya. Kemudian kita ke pages panel, kita double klik left page di e-footer master page. Kita klik halaman kiri dari e-footer pages. Nah, ini loh. Ini halaman kiri ya. Nah, jadi ya kiri kanan ya, ini kiri kanan seperti itu. Kita klik 2 kali yang kemudian muncul yang kiri. Kemudian kita diminta apa ini? Before you add a page number, you will create a guide. Oke, kita akan membuat garis bantu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan garis bantu, saya kira ini sudah 30 menit ya. Nanti di video kita yang kedua kita akan melanjutkan ini. Kita akan membuat guide ya, garis bantu di halaman kiri dari master page kita. Nah, ini saya kira video pertama kita. Nanti akan kita lanjutkan di video kedua untuk lesson 2. Oke.